bencana daya rusak air ya. Kalau terkait dengan balai ini tugasnya kan terkait dengan sumber daya air dan daya rusak air. Sedangkan kalau bencana kan biasanya ada bencana meteorologi, itu ada puting beliung segala macam, lah itu mungkin di luar BPWS. Nah ini mungkin kalau kondisi saat ini mungkin Bapak bisa nanti mengakses yang Bentar Pak, kita mulai. 2, 3. TKPSDA Jaya, Jaya, Jaya. Mantan nih dari TKPSDA yang sehari-hari di Cianjur, Sinur Tayung ya? Oke, siap. Bagaimana tentang Citarum dan Saya ingin memberikan pesan, Citarum adalah sungai. Sungai adalah aku adalah sungai. Oke, siap, mantep. Gimana Pak Prof? Mengas Citarum ini? Citarum tidak hanya sekedar proyek, tapi harus jadi filosofi merawat alam. Iya. Sehingga semua merasa terlibat, kemudian menjaga dan mencintai Citarum. Oke. Tidak hanya sekedar sungai, Oke. tapi kehidupan. Oke, terima kasih Pak Prof. Sukses selalu. Dan ini anggota TKPSDA guys. Di instansi terkait itu bisa dianalisis dari matrik di dalam tupoksinya. Kalau kira-kira tidak sesuai dengan kewenangan bisa digeser. Yohani sedang membaca alam. Sedang dibaca di video oleh Video YouTuber internasional. YouTuber dunia akhirat. YouTuber penelitian. Hei, semangat. 2 jam lagi buka. Nah, ini sedang menelpon. Nah, ini ahli penyakit dalam. Ini telepon, ini Bank Dunia nih. Sedang telepon Bank Dunia mau pinjam nih. Ini dari Bekasi, bagus, gambarnya bagus. Ini gambar dari B3, bagus. Kesepakatannya di Hah? Tahun C3. Oh, ini angkatan baru ini. Angkatan Kolot Kalapal. Assalamualaikum. Salam. Angkatan Kolot Kalapal ini. Wah, ini mah enggak. Oke lah. Angkatan Kokolot. Oh, ini bagus ini. Siap bos. Siap bos. Selalu kita aktif. Oh, aktif tuh. Aktif. Nah, ini Bandung Barat nih sama. Oke. Oke, guys. Masuk. Ini cinta kopi. Kang Agus, ada koleksi pas. Teka baca banyak. Sebagian budak moral. Kolot kalapa mah. Kolot kalapa mah. Kusa Umar ada yogi. Ya, ada dari Pembang di dengan Dinas SDM gitu ya. Apa kita sebaiknya juga memasukkan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, terutama untuk yang strategi pelaksanaan pengolahan data ya, dan informasi H3 antar lembaga pengelola. Karena saya yakin untuk OPD di level provinsi juga pasti koordinasinya ke sana, ke Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. Nah, pasti yang ada pun sekarang sudah ada portal gitu yang dikelola oleh tentu dalam. Nah, untuk penetapan instansi koordinator pengelolaan SH3 di wilayah sungai, untuk hidrologi itu belum ada. Untuk hidrometeorologi masih dikosongkan, terus hidrogeologi masuk Dinas SDM Provinsi Jawa Barat yang di ini nih target. Kalau saya menyambung ini, kalau misalnya untuk koordinator pengelolaan SH3, hidrologi masih bisa misalnya BPS atau SDA, hidrogeologi meteorologi plus klimatologi.
tapi kita perlu juga ada koordinator untuk secara keseluruhan. Jadi maksudnya ketika kita bicara hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi, ini kan ada satu portal yang sebetulnya itu harus bisa dibuat gitu. Apalagi kalau bicara itu ada SDM dengan SDA itu berhubungan berarti dinas Infocom atau dinas ini komunikasi. Makanya kalau saya lebih setuju tadi ini karena tadi paparan juga dari provinsi itu bahwa setiap hubungan portal itu masuk dari mau dari pusat atau ini berdasarkan undang-undang itu ya, volumenya yang mungkin nanti akan digarap itu sejauh mana. Kemudian juga masalah kecepatan, apakah 3 bulan sekali itu cukup update atau gimana gitu ya, atau bisa dipercepat lagi. Mungkin data-data yang lebih yang aktual, masalah gempa dan sebagainya, mungkin itu harus juga lebih cepat ya, atau perubahan cuaca gitu. Kemudian masalah keberagaman data, emang ini harus di kamar-kamar atau mungkin data-data parsial atau tematik yang harus dikelompokkan gitu ya, mana hidrologi, mana hidrogeologi dan seterusnya gitu kan. Nah itu harus ada kamar-kamar yang supaya enak lah masuknya gitu ya. Kemudian juga keabsahan, masalah keabsahan data. Jangan sampai ada data-data hoax yang menyusup ke situ masuk ya. Data-data itu harus benar-benar dikalibrasi, harus benar-benar memang sahih untuk bisa lolos sebagai dari data berubah menjadi informasi gitu ya. Kemudian nilai. Nah, apa sih yang diharapkan dari pengolahan data ini gitu ya? Kalau tidak punya nilai ya. Pertama, monitoring, update terus data-data ini, pengumpulan data secara terus-menerus. Kemudian juga kita ingin mendeteksi sih dari data ini, misalkan dari 3.000 perusahaan yang ada di Citarum yang punya SIPA cuman 250 SIPA gitu ya. Nah, kita harus menghitung juga kerusakan sumber daya air ini berapa sih yang loss-nya gitu ya, tidak terkuantifikasi atau tidak tervaluasi gitu dengan angka-angka gitu ya, misalkan dengan nilai rupiahnya. Nah, terakhir barangkali dari manfaat pengolahan data ini harus sampai kepada membuat keputusan di pihak pemerintah ya, membuat keputusan yang cermat dan akurat gitu, sehingga masalah air ini masalah efisiensi, masalah keadilan, masalah keberlanjutan gitu. Nah kalau tidak ada